Di video kali kami akan membahas tentang 5 kuliner khas Brastagi. Kota Brastagi di Tanah Karo identik dengan potensi destinasi wisata. Selain wisata alam dan religi, bagi siapapun yang berkunjung ke kota berjuluk Kota Markisa dan Jeruk Manis ini wajib mencicipi wisata kuliner khas Brastagi, Sumatera Utara. Jalan-jalan ke kawasan Brastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, jangan lewatkan untuk berburu kuliner enak di sana. Ada beragam kuliner enak di Brastagi yang bisa kamu coba. Jalan-jalan ke kawasan Brastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, jangan lewatkan untuk berburu kuliner enak di sana. Ada beragam kuliner enak di Brastagi yang bisa kamu coba. Tak hanya enak, bahan dasar dari kuliner ini mungkin akan sedikit menantang adrenalin kamu. Di samping menikmati pemandangan alam, para wisatawan dapat menikmati 5 kuliner khas Brastagi berikut ini. Sebelum kita membahas kuliner khas Brastagi, jangan lupa like, share, komen dan subscribe dahulu. 1. Lomok-lomok. Lomok-lomok merupakan makanan khas Brastagi yang dibuat dari olahan daging babi. Uniknya, makanan khas ini menggunakan darah dan daging babi muda dalam proses pembuatannya. Lamok-lamok paling nikmat apabila disantap bersama nasi putih yang masih hangat. Lomok-lomok berasal dari daging babi yang masih muda. Kemudian potongan dagingnya direbus tidak terlalu matang lalu dicincang halus dan ditumis dengan campuran bumbu pilihan dicampur dengan darah. 2. Tasak telu. Tasak telu adalah masakan khas suku Karo dari Sumatera Utara dengan bahan dasar daging ayam kampung yang dicampur dengan darah ayam. Masakan ini biasanya dinikmati pada saat acara-acara tertentu, khususnya pada pelaksanaan pesta adat Karo. Tasak telu juga sering disebut sebagai masakan khas Karo yang berarti masak tiga, yaitu masakan yang terdiri dari masakan ayam rebus yang dicampur dengan darah ayam, daun singkong, dan kelapa parut. Sementara air rebusan daging ayam biasa juga disajikan sebagai kuah atau sup. Ayam rebus dengan bumbu khusus, cepera atau kuah ayam yang dicampur jagung gongseng, dan sambal getah, sambal khas Karo. Karena merupakan makanan tradisional, tidak banyak yang mengenal tasak telu. 3. Cimpa. Kuliner khas Brastagi berikutnya yang wajib dicoba adalah cimpa. Sekilas, makanan ini mirip seperti kue lepet yang berasal dari Jawa dengan isian gula merah. Kue ini dibuat dari beras ketan, gula merah, dan parutan kelapa. Rasa cimpa yang manis dan gurih menjadi ciri khas pada makanan ini tanpa meninggalkan filosofi yang terkandung pada pembuatannya. Sejatinya, cimpa ini dihidangkan pada saat merdang-merdem atau disebut pesta panen khas suku Batak Karo. Pada proses pembuatan cimpa, dimasak sampai benar-benar kering dan kenyal. Semakin kering dan kenyal, semakin lama daya tahan penyimpanan cimpa. Meskipun begitu, cara penyimpanan berpengaruh pada kualitas cimpa. Simpanlah cimpa di suhu yang sejuk dan jauh dari penyebab makanan cepat basi. Namun rasa dan cara pembuatannya memiliki ajaran hidup yang berarti. Rasa manis pada cimpa memberikan arti hidup untuk selalu bersuka cita. Sedangkan cara pembuatan mengajarkan untuk berbagi kepada sesama. Maka tidak heran, tuan rumah selalu merasa senang jika engkau memakan cimpa dan membawanya sebagai buah tangan yang nanti akan dimakan kembali atau diberikan kepada teman-temanmu. 4. Babi panggang Karo.
Makanan khas beras Tagi yang berbahan dasar olahan daging babi berikutnya bernama babi panggang karo, BPK. Makanan ini cukup mudah dijumpai di sana. Perpaduan babi panggang kering dengan bumbu darah menjadikan makanan ini lebih lezat. Selain itu, proses pembuatannya melalui 2 tahap, yaitu pembuatan panggang babi dan pembuatan bumbu khasnya. BPK disajikan dengan daun ubi yang sudah dicacah, sambal andaliman, jeruk nipis. Ketika dihidangkan babi panggang karo juga akan ditambahkan dengan sajian daun singkong dan kincong yang sudah dihaluskan dan dimasak secara khas. Selain itu disajikan pula saus yang terbuat dari darah babi, di mana keberadaan saus darah terlebih dahulu sudah dimasak di atas bara api dengan ditambahkan sedikit cairan dan dibumbui dengan asam. Setelah matang, warna saus darah akan berwarna kecoklatan. 5. Kidu-kidu. Pasalnya, makan ini terbuat dari ulat sagu yang banyak ditemukan di bagian dalam pohon aren. Ulat sagu yang telah dibersihkan akan diberi bumbu rempah-rempah. Kidu-kidu ini biasanya disajikan dalam bentuk kuah atau goreng, tergantung selera. Ulat sagu yang telah dibersihkan akan diberi bumbu rempah-rempah. Kidu-kidu ini biasanya disajikan dalam bentuk kuah atau goreng, tergantung selera. Untuk proses pembuatan kidu-kidu, sebelumnya ulat sagu dibersihkan lebih dulu dan digoreng biar renyah. Kemudian, ulat dimasak dalam kuah arsik dengan resep, kunyit, kemiri, bawang merah, bawang putih, andaliman, kincung, kecombrang. Selain rasanya yang nikmat, kidu-kidu ternyata juga mengandung protein yang tinggi dan memiliki khasiat meningkatkan vitalitas. Loh, masyarakat Karo juga mengungkap bahwa dulunya kidu-kidu merupakan makanan yang paling digemari raja-raja di Karo. Setiap kali ada kegiatan adat, kidu-kidu akan disajikan khusus kepada raja-raja dan tokoh masyarakat. Nah, itulah dia 5 kuliner khas beras Tagi. Selamat mencoba semua. Jangan lupa like, share,